Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Saya itu apakah ada yang kayaknya itu mengganjal gitu ya. Satu juga, kenapa harus dia dilahirkan? Dua, kok dibaptis sama sesama bentuknya wujudnya manusia gitu. Harusnya kan kalau dia Tuhan kan lebih berkuasa kan gitu. Sedangkan di beberapa perkataan lagi itu dia menyebutkan Bapa gitu kan. Bapakku, sembahlah Bapakku. Otomatis kan dia bukan Tuhan. Ya kan? Dia selalu mengatakan ada Bapakku di surga. Otomatis kan menurut asumsi saya bahwa ada yang sesuatu yang lebih kuat daripada Yesus kan gitu. Bapa di surga itu yang mungkin yang dimaksudkan kan, kalau dalam Kristen itu kan Bapa Kristen itu tulisannya Allah gitu kan. Ya sebutannya Allah ya. Mungkin Allah itu yang Tuhannya yang sesungguhnya yang harus kita sembah. Semua agamanya sudah saya pelajari. Jadi kan tidak cocok semua. Ya mau nggak mau kan dia adalah jadi pilihan terakhir yang saya pelajari ya. Agama yang tak benci itu kan otomatis harus saya pelajari. Kenapa sih orang-orang itu kok merasa paling benar gitu loh. Minim pendapatan saya itu paling dikit 10 juta bersih ya. Maksudnya sudah gaji karyawan, sudah termasuk operasional sama gaji dari perusahaan dunia malam itu. Hasil terbesar itu adalah sekitar 50 juta kalau lagi rame. 50 juta bersih ya. Kemudian ada kejadian temanku meninggal dalam kondisi lah kena penyakit kelamin lah ya, yang OD lah ya kan. Itu meninggal tuh saya mulai berpikir, kalau saya terus melakukan perbuatan saya sekarang ini seperti teman-teman saya ini, ya saya nggak mau mati seperti mereka ya kan. Mati yang dalam kondisi mengenaskan gitu. Akhirnya saya berpikir untuk hijrah gitu tadi, meninggalkan semua. Ceritakan dulu agamanya apa dan seperti apa kehidupan beragama Pak Tejo itu. Ya dulu agama saya adalah Kristen Protestan dari sekolah SD sampai SMA, karena saya nggak kuliah ya. Jadi dari SD sampai SMA itu ya agama Kristen. Setiap minggu saya ke gereja, ya kebaktian lah namanya. Gereja mana Pak? Protestan GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Di mana tempatnya itu? Iya, Kertajaya, dekat rumah saya itu. Aktif ya? Aktif, tapi mulai SMA itu sudah jarang-jarang karena sudah merasa tidak cocok. Artinya dari keluarga memang Kristen semua? Iya, semuanya Kristen, rajin ke gereja setiap hari Minggu. Mulai dari kecil saya sekolah minggu ya kan, sampai kebaktian dewasa gitu. Memang Pak Tejo sejak lahir ya Kristen? Enggak, bukan. Oh gitu? Iya. Oh, jadi gimana ceritanya? Jadi menjadi Kristen? Saya nggak tahu ya, pokoknya biasanya kalau orang desa itu kan biasanya Islam kan ya. Mungkin ibu saya itu kan dulu kan kami dari keluarga yang ekonominya lemah lah, maksudnya makan tuh pas-pasan, jadi kalau mau makan itu mesti ditawari dulu. Nambah lagi apa enggak nanti makannya gitu ya. Terus akhirnya kalau nambah lagi nanti kasih nasinya dikit. Kalau tidak nambah lagi nasinya dikasih agak banyak. Karena kita itu 9 bersaudara, 8 bersaudara sih. Yang satu udah meninggal waktu itu. Jadi anaknya itu 8, anaknya bapak saya itu, dan selisihnya tidak terlalu jauh. Kecuali saya dengan adik saya, selisihnya paling setahun, 2 tahun kayak gitu. Dari yang nomor pertama sampai yang terakhir gitu. Kecuali yang terakhir itu selisihnya 5 tahun, saya dan adik saya. Nah, mungkin karena faktor ekonomi itu, ada orang gereja datang, membantu. Ya membantu, terus akhirnya ngajak ibu saya ke gereja. Nah, waktu itu kan saya belum sekolah, jadi diajak terus. Selalu diurak-urak gitu ya bahasa Jawanya, diurak-urak untuk ke gereja. Tapi kan kalau kecil kan saya belum mengenal agama. Ya ikut-ikutan ya. Ya ikut-ikutan. Tapi
kalau kecil kita kan main-main sama anak-anak gitu ya. Kalau ada anak-anak ikut Jumatan diajak gitu ya saya ikut Jumatan. Seperti itu biasalah anak kampung gitu. Kalau kita walaupun non muslim gitu suka karena diajak gitu. Jumatan, nah saya ngikut kayak gitu. Waktu gereja ya gereja. Tapi lebih sering ke gereja daripada Jumatannya karena kan kalau ketemu teman saya dimarahi, kamu ngapain Kristen ke gereja? Apa tuh salat Jumat katanya gitu. Seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan saya di masa lalu. Desanya di mana? Desa mana? Bukan desa, kita tinggal di Surabaya, Kertajaya. Mulai dari kecil, jadi bapak saya itu nikah memang dari luar kota semua, dari desa semua, nikah langsung pindah ke Surabaya. Anak pertamanya ya lahir di Surabaya, saya juga lahir di Surabaya. Oh gitu. Tapi ayah ikut juga ke Kristen akhirnya? Ayah nggak pernah ke gereja, tapi juga nggak pernah ke masjid. Tapi gini, aku nggak tahu namanya kan dulu itu kan medsos itu kan nggak banyak ya, jadi pengetahuan tentang beragama orang itu pun pasti ya nggak terlalu banyak. Jadi ayah saya ini ya, kalau apa itu waktunya Natal ya nyetel lagu-lagu Natal, tapi dia nggak mau ke gereja. Waktu hari raya ya nyetel lagu-lagu hari raya. Iya gitu. Tapi seluruh saudara 9 tadi Kristen semua ya? Iya, Kristen semua. Kan anak-anaknya kan disuruh ibunya kan ke gereja semua. Jadi semuanya ke gereja. Jadi jamaah aktif? Iya, jamaah aktif. Yang paling aktif ibu saya, karena dia itu kalau beragama itu kuat gitu. Sampai sekarang? Sampai meninggal, ya sekarang udah meninggal. Meninggal itu jadi kuburannya tuh Kristen tetap ada tanda salib ya? Tanda silangnya, ya, salibnya. Tadi SMA sudah malas ke gereja. Karena apa sebabnya? Ya merasa aku nggak cocok saja gitu, karena aku merasa bahwa ini kalau ketika kecil kan kita ya ikut aja karena kita nggak paham. Tapi dari SMA kan kita sudah mulai mikir kan gitu, mulai mikir maksudnya kenapa kalau ini Tuhan harus jadi Tuhan, kenapa harus dibaptis gitu kan? Kan dia kan Yesus itu kan dibaptis sama Yohanes. Gitu. Kalau waktu SD SMP kan nggak mikir kita, tapi kalau SMA itu kan sudah mulai mikir. Karena saya itu kan senengannya baca gitu ya, jadi ya mulai baca gitu loh. Tapi belum membaca buku agama Islam, belum. Buku agama lain nggak baca gitu loh. Terus apa yang membuat saya itu ya? Apakah ada yang kayaknya itu mengganjal gitu ya? Satu juga, kenapa harus dia dilahirkan? Dua, kok dibaptis sama sesama bentuknya wujudnya manusia gitu. Harusnya kan kalau dia Tuhan kan lebih berkuasa kan gitu. Pertama Tuhan kok dilahirkan. Iya, terus kedua dibaptis itu kan semakin melemahkan iman saya di Kristen kan. Setelah itu ada apa lagi? Saya lupa. Pokoknya ada 3 atau 4 case gitu. Setelah itu ya udah saya nggak ke gereja. SMA itu masih ikut-ikut kan gitu. Cuman pelajaran agama Kristennya juga sudah mulai membolos-bolos. Karena agama Kristen kan harinya beda gitu ya. Kan kita kalau sekolah umum itu kan kalau Islam pelajaran agama kan yang Kristen boleh keluar kan. Nah, nanti ada gantinya hari yang lain tapi tidak di jam kita sekolah. Jadi umpamanya hari Jumat atau hari Sabtunya itu kita harus datang lebih awal untuk pelajaran agama Kristen. Jadi saya udah mulai bolos-bolos gitu, karena di samping itu kan saya kan kerja, saya itu kan dulu kan nakal gitu loh. Sekolah itu keluar masuk. Yang terakhir bapak saya itu enggak mau nyekolahkan. Jadi saya harus berusaha cari kerja untuk membayari sekolah saya itu yang terakhir kelas 3. Tapi ya alhamdulillah bapak saya itu kan masih kasihan sama saya karena anaknya walaupun nakal, ujian apa itu masih dikasih, yang penting saya bisa lulus. Iya. Tadi soal ketidaknyamanan atau merasa nggak mengerti ya, bingung dengan apa Tuhan dilahirkan, apa itu nggak bertanya ke pendeta atau ke teman-temannya? Ya enggak ya. Pertanyaan pasti mereka kan juga akan ya tetap akan membuat saya supaya tetap di agama mereka gitu. Kalau saya bertanya loh ya, pasti mereka akan,
punya beberapa dalih gitu. Sedangkan poinnya itulah ya, ada sih teman saya yang memberikan penjelasan bahwa apa itu Tuhan itu sedang menjelma jadi manusia untuk menyatu dengan, tapi itu kan bukan jawabannya pendeta kan, jawabannya teman saya sendiri gitu. Jawaban teman sama. Iya, jadi dia itu memang bertujuan menjelma jadi manusia. Tapi kenapa harus dibaptis gitu? Dibaptis itu diangkat ya. Iya, sedangkan di beberapa perkataan lagi itu dia menyebutkan Bapa gitu kan. Bapakku, sembahlah Bapakku. Otomatis kan dia bukan Tuhan. Ya kan? Dia selalu mengatakan ada Bapakku di surga. Otomatis kan menurut asumsi saya bahwa ada yang sesuatu yang lebih kuat daripada Yesus kan gitu. Bapa di surga itu yang mungkin yang dimaksudkan kan, kalau dalam Kristen itu kan Bapa Kristen itu tulisannya Allah gitu kan. Ya, sebutannya Allah ya. Mungkin Allah itu yang Tuhannya yang sesungguhnya, yang harus kita sembah dan yang kita hormati adalah ya Nabi Yesusnya itu atau Nabi Isa itu ya. Itu pemahaman saya, karena aku kan kadang-kadang kalau pelajaran agama Islam itu kan nggak keluar di situ karena males kan. Orang-orang yang punya uang ke kantin, kalau saya ngapain? Kalau anak-anaknya, teman-teman tuh mungkin ke kantin ngobrol-ngobrol. Kalau saya daripada berdiri di luaran sekolah ya di kelas. Iya, lebih baik saya di kelas gitu ya. Pernah dengar kalau Allah itu adalah Tuhan ya. Jadi Tuhannya orang Islam itu Allah gitu loh. Jadi mungkin hampir mirip dengan Kristen Allah itu. Nah, dari situlah saya berpikir gitu. Tapi kenapa kok yang harus disembah adalah Yesusnya? Yesus yang berupa manusia gitu ya. Iya. Terus juga mulai kenapa kok bisa digambarkan gitu. Kalau saya tanya temanku, Tuhanmu itu seperti apa? Temanku Islam gitu kan, Tuhan di agama kami kan tidak bisa digambarkan. Terus juga Nabi kita juga tidak digambarkan. Kenapa? Nanti kalau Nabi kita digambarkan, nanti orang-orang itu akan menyembah Nabi, bukan menyembah Allahnya. Sementara di Kristen? Di Kristen kan Yesus kan digambarkan orang berewokan gitu ya. Bahkan ada film-filmnya itu kan gambarnya jelas nyata. Kan kalau kita Natal itu ya biasanya itu kan memutar film kelahiran Yesus sampai dia disalib. Jadi Tuhan tapi berbuat manusia dan ada gambarnya gitu ya. Iya, seperti itu. Itu yang membuat saya itu, tapi pemikiran itu setelah saya ingin masuk Islam itu baru memikirkan, oh iya ya kenapa seperti ini. Kalau dulu belum mikir. Ya. Baik, terus setelah malas ke gereja, terus ngapain, Pak Tejo? Ya nggak ngapa-ngapain ya, nggak sholat, nggak ke gereja ya, seneng-seneng aja sama temen. Nah, kehidupan itu saya mulai bergaul dengan kayak anak-anak jalanan kayak gitu ya, anak-anak pang-pang gitu loh. Ya sering nggak pulang ke rumah, tidur di jalanan padahal punya rumah gitu loh. Ya jadi pergaulnya nggak karuan lah, maka kehidupan itu berjalan sampai lebih dari 10 atau 15 tahun berjalan seperti itu. Kemudian aku merasa bahwa kok aku ini ngapain sih di jalanan gitu kan, kadang-kadang kan pulang ke rumah itu dalam keadaan loyo, capek gitu loh, padahal nggak kerja ya, cuman nongkrong nggak karuan sama anak-anak seperti itu. Mabuk. Ya, yang itu tidak saya ceritakan ya, masalah kenakan seperti itu. Pokoknya yang hidup tanpa tujuan gitu loh. Cuma nongkrong, ketemu dengan mereka, bercanda, cuman itu itu kehidupan rutinitas seperti itu. Jadi kerja itu kita nggak bisa maksimal kayak gitu. Kan itu sudah lulus kan waktu itu. Sudah lulus tapi belum ada pekerjaan. Loh, sudah bekerja. Saya alhamdulillah lulus hanya menganggur berapa 3 bulan 4 bulan. Kan waktu SMA kan sudah kerja tuh di kafe, biliar bola emas atau bola sakti ya. Enggak di biliar. Tapi jadi kasirnya. Jadi kasir. Ya. Namanya bola emas atau bola sakti gitu ya, yang di Kali Bokor itu loh, dekat Presiden Supermarket. Oke. Nah, dari situ. Tapi begitu lulus kan saya keluar dari sana. Mulai ujian saya sudah keluar karena saya pengen pusat berkonsentrasi pada ujian sekolah. Terus setelah lulus SMA kerjanya apa, Pak? Ya namanya cuma SMA ya, paling kerjanya di mall gitu. Ya kerja di Baskin Robin es krim gitu. Pindah-pindah, terus kemudian di Gelail supermarket, pernah di Keris Galeri tapi cuma seminggu. Terus ya pindah-pindah gitulah. Tapi alhamdulillah
diterima terus gitu loh kerja. Di Bretok ya pernah, sampai ijazah saya itu ditahan sampai sekarang. Belum dikembalikan di Bretok. Oh iya. Lalu setelah muncul pertanyaan hidup begini terus gimana? Ya akhirnya saya kan sudah nggak tertarik sama Islam dan nggak perlu belajar. Saya kan nggak tertarik sama Kristen. Dan aku nggak perlu belajar lagi tentang Kristen kan. Nah dari situ saya mulai belajar berbagai agama, tapi dari membaca buku agama tersebut. Agama apa? Ya semua. Kalau Kristen kan sama Katolik saya nggak perlu, karena kan Sudah tahu. Walaupun aku nggak Katolik, tapi kan saya pernah sekolah di sekolah yang Katolik gitu loh. Jadi saya tahu apa itu pelajarannya kan sama aja gitu loh. Iya. Dan terus agama pertama kali yang dipelajari setelah Kristen apa? Buddha. Kemudian Hindu. Buddha sama Hindu ini kan sama, mirip-mirip gitu loh. Cara- Jadi kayak Kristen Protestan sama Katolik. Cuman bedanya beda dewa aja kan gitu. Terus cara mempelajarinya gimana Pak? Ikut di Enggak, saya cukup pinjam buku yang kebetulan aku punya sahabat di SMP itu namanya Made Sugina ya. Dia kan agamanya orang Bali, pasti agamanya Hindu. Nah saya ngomong sama dia, saya pinjam buku-bukumu agama Hindu ya, karena saya mau pindah agama. Gitu. Jadi tapi saya ngomong dulu sama dia. Tapi kalau saya nggak cocok nggak apa-apa kan? Oh ya nggak apa-apa. Dan dia dengan senang hati meminjamkan buku-bukunya itu. Nah ya sampai saya tahu apa itu upacara yatnya, Dewi Gayatri, bla 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 bla, dan doa-doanya itu kan saya baca gitu. Cuman saya merasa nggak cocok gitu. Nggak merasa nggak cocok karena ada perwujud. Ya kalau dalam agama Hindu kan dijelaskan bahwa Sang Hyang Widiwasa itu adalah manifestasi dari Tuhan. Terus ada pendukungnya Dewa Dewi itu tadi. Nah yang membuat saya nggak cocok itu adalah ada gambaran dewa-dewa yang menurutku bagaimana mereka tahu bentuknya seperti ini gitu loh. Ya kan gitu, seperti ini gitu loh. Saya nggak perlu menjelaskan detail ya karena takut menyinggung agama lain. Karena dulu saya pernah agama Kristen diolok-olok oleh orang-orang Islam itu kan sakit hati gitu. Sebenarnya saya tidak suka sama Islam. Kenapa saya pelajari terakhir? Ya itu tadi. Karena dia merasa bahwa dia adalah agama yang paling benar, walaupun memang benar. Setelah saya pelajari, memang menurut saya itu adalah yang paling benar. Gitu. Tapi waktu itu merasa tersinggung ya? Iya tersinggung lah. Yang dibilang, apalagi guru yang seharusnya kita jadikan panutan ya, masa dia bilang seperti itu. Bu, jadi ada 2 guru cewek cowok gitu ya, lewat depan kita itu ya, dia ngomong seperti itu. Bu, masa ada bapak kami? Ya nanti jangan-jangan ada nenek kami, om kami. Nah itu kan rasanya tidak pantas bagi seorang guru di hadapan muridnya seperti itu. Sedangkan guru itu harusnya digugur dan ditiru kan. Andai kan dia pun merasa agamanya dia itu benar, dia tidak seharusnya berkata seperti itu di depan muridnya. Dia kan nggak ngerti kalau perkataan seperti itu melukai dan membuat kita semakin membenci Islam. Dan waktu itu Pak Tejo marah gitu ya? Ya marah lah. Cuma kan kita kan murid ya, nggak mungkin kita itu bentak-bentak guru kan nggak mungkin lah. Kita tetap harus menghormati guru ya. Cuman kita pendem, cuman mangkel aja gitu aja. Itu yang kemudian buat Pak Tejo nggak suka dengan Islam? Iya, jadi aku nggak suka. Kan kalau SMP SMA kan aku sudah nggak ikut Jumatan. Kalau SD kan biasa karena masih kecil kan nggak ada pemikiran ya. Diajak temen, ya Jumatan ikut gitu. Tapi tiap minggu tetap ke gereja. Mulai sadarnya itu kalau mulai kerja, ya itu tadi mulai akhir-akhir tahun 2000. Ketika ada cobaan, ya akhirnya aku mulai belajar lebih ke Islam tadi, mulai mempelajari. Jadi kemarin kan kalau Islam itu cuma pelajari tok. Terus sama temanku kan aku bilang, kok pengen masuk Islam sih, gimana caranya gitu ya. Cukup syahadat, ya udah cukup syahadat sendiri itu sudah sah kamu masuk Islam. Ya udah aku syahadat sendiri. Sebentar. Gimana ceritanya kemudian Pak Tejo mengambil kesimpulan bahwa Islam itu yang benar dan berjalan? Ya kan, ya itu tadi tak pelajari, mulai masuk akal. Jadi aku mulai beli Al-Quran, ya kan. Beli Al-Quran. Walaupun nggak bisa
ngaji kan aku baca terjemahannya. Terjemahannya. Nah, dari situ itu lebih dalam Islam itu agamanya lebih kompleks, lebih maksudnya itu setiap gerak itu kita harus ada doa. Otomatis kita harus mengingat sama Sang Pencipta. Itu membuat saya suka. Gitu. Terus juga lebih masuk akal, ya kan? Seperti tidak ada di situ wujud Allah, gitu ya. Tidak ada di situ wujudnya Rasulullah, gitu ya. Tidak ada digambar. Walaupun ada dalam kisahnya digambarkan wajahnya apa lebih bercahaya seperti bulan, lebih percaya daripada bulan atau apa gitu. Saya lupa. Pokoknya namanya juga bacanya waktu itu ya. Banyak hal yang lupa, tapi menurutku itu adalah agama yang paling masuk akal menurutku. Jadi secara akal itu bisa saya terima. Menerima gitu ya. Selain terjemahan Al-Quran apa lagi Pak? Yang selain terjemahan Al-Quran? Ya ngelihat itu, YouTube. Oh itu sudah ada YouTube ya? Iya, yang pertama kali itu ngelihat itu ini apa? Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian ada lagi Ustadz Adi Hidayat gitu ya, tapi tidak intens gitu loh. Terus kemudian ketika saya benar-benar keluar dari dunia malam, keluar dari IO saya kan tuh mayoritas kan orang non Muslim yang pakai ya, dan mereka lebih rela mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta hanya untuk membayar IO-nya aja. Jadi banyak melakukan sesuatu yang dilarang agama, seperti kalau kita mengadakan wedding di Bali ya kan, itu kita harus menyediakan minuman keras yang berbarel-barel itu ya, belum wine-nya, belum babi gulingnya ya seperti itu. Nah, itu sekitar tahun 2016 kali ya saya baru sadar bahwa ketika itu kan saya sudah mulai mempelajari Islam dan masuk Islam kan, tapi belum disadarkan resmi. Nah, itu kan saya ikut Jumatan. Nah, itu ada kalau pendapatannya haram itu pendapatan seperti itu, pendapatan dari minuman keras, pendapatan dari pokoknya sesuatu yang haram itu adalah juga haram, tidak barokah gitu. Ya akhirnya saya mulai berpikir untuk keluar, cuman belum mampu. Jadi udah ada mulai pergolakan tapi belum keluar, belum lepas sepenuhnya dari pekerjaan-pekerjaan saya. Ya. Apa pemicunya? Tadi kan Pak Tejo bilang benci pada Islam gitu ya. Tiba-tiba kemudian kok tertarik mempelajari Islam. Pemicunya apa? Ya kan semua agama ini sudah saya pelajari. Jadi kan tidak cocok semua. Ya mau nggak mau kan dia adalah jadi pilihan terakhir yang saya pelajari ya. Tak amati kok teman-temanku yang Islam tuh kayak cinta banget dengan agamanya. Nah ini sudah tak pelajari, ini sudah pelajari, ini tak pelajari. Nah agama yang tak benci itu kan otomatis harus saya pelajari. Kenapa sih orang-orang itu kok merasa paling benar gitu loh? Oh kenapa sih? Oh ternyata memang di agamanya memang dituliskan bahwa ini adalah agama yang paling benar. Gitu. Pertama kali yang menyentuh Pak Tejo dari Islam? Iya cuman aku merasa membaca secara keseluruhan itu dia benar gitu loh. Menurutku oh agama ini yang benar gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi loh bahwa Tuhannya itu cuma satu, ya kan? Dia tidak ada manifestasi macam-macam lah gitu lah ya. Maksudnya itu ya Allah gitu satu. Dia adalah penyebab tunggal terjadinya alam semesta gitu loh. Terus di situ juga ada kayak maksudnya ajaran-ajaran kebaikan seperti jadi kalau aku baca gitu kan tak stabilo. Jadi Quran pertama saya itu tak stabilo. Kalau ada apa yang menurut saya itu saya suka, saya stabilo. Kok banyak banget ajarannya. Kalau dalam agama saya dulu itu kan ya nggak ada pelajaran tentang kebaikan itu detail itu nggak ada. Ya kan? Adab-adab terhadap tetangga apa itu kan nggak ada ditulis secara lengkap kalau di dalam agama-agama lain. Cuma paling kalau kita lagi konsultasi sama umpamanya pendeta gitu, kalau di Hindu kan perdanda gitu ya, itu mereka baru menjelaskan. Tapi beda kalau di Islam ini kan sudah ada Quran sama hadis yang sudah mengatur kehidupan kita. Dan di setiap langkah kita itu sudah ada doanya. Kita mau keluar, kita mau pakai baju, kita mau pakai mandi, itu ada doanya. Itu kan menyuruh kita untuk selalu mengingat pencipta kita, dan itu membuat saya suka gitu loh. Jadi
nggak ada pemicu, tapi hanya karena saya membaca ini adalah agama yang paling masuk akal, yang paling cocok untuk saya gitu. Bukan pemicu, oh karena ayat ini enggak, tapi saya membaca secara keseluruhan. Kan otomatis saya sudah diberitahu teman saya kan, baca Qur'annya ya dari belakang, dari Al-Fatihah itu bukan dari depan kan. Kalau di depan pasti karena ada Qul huwa ahad itu. Saya sudah tahu belakangannya itu bahwa Tuhan itu tidak beranak. Qul itu kan katakan huwa, dia Allah yang satu ya kan, yang dia tidak diperanakkan, tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Itu kan terakhir malah saya paham masalah itu. Nah itu juga yang membuat saya semakin kuat gitu loh, bahwa oh iya sih ini adalah mungkin jalan yang saya ingin tempuh, agama yang ingin saya anut, itu aja. Berapa lama itu belajar kemudian bersyahadat Iya sendiri? lama itu mungkin butuh, kan Quran kan tebel, sedangkan saya kerja sama kadang-kadang itu kan jalan-jalan sama teman saya, karaoke lah, nonton bioskop kan. Ya otomatis kan paling sehari itu kan aku baca selembar 2 lembar. Nah itu pasti kan butuh berapa bulan gitu loh. Jadi kehidupan malam tetap jalan terus berarti? Iya kan saya cuma mempelajari itu kan. Kalau mempelajari kan otomatis belum tentu saya itu cocok ya kan. Gitu loh. Jadi saya kalau dari semua agama yang saya pelajari saya tidak cocok ya saya nggak akan memeluk agama, jadi ateis nanti. Terus setelah mulai cocok memutuskan bersyahadat lah, kenapa kemudian enggak, setelah cocok itu kan belajar ini dulu, salat dulu. Ya kan, terus belajarnya dari mana? buku merah itu loh. Yang ada tuntunan sholat, belilah di pinggir jalan itu Mbok. 1.500, Mbok 2.500 waktu itu. Kalau sekarang nggak boleh, paling 30-an. Tapi waktu itu masih 1.500, 2.500 beli itu. Mau belajar, terus aku tanya teman-temanku, ini bacanya gimana? Tapi nggak diajari Arabnya ya, cuma dibilang kalau ra ini dibaca ro. Kalau SH itu A itu sho gitu ya. Ya sudah, dari situ saya belajar sendiri, mulai ngapalin, terus ke masjid, walaupun belum besar itu ke masjid dulu, jadi ngelirik sebelah, jadi ikut. Gini ya ikut gini, gitu. Akhirnya ya setelah itu kemudian setelah agak hafalan dikit, mulai bersyahadat. Aku tanya dulu sama temanku, gak langsung syahadat. Kalau masuk Islam itu gimana sih? Allah kamu langsung syahadat aja gitu loh, syahadat aja. Ucapkan yang ini, tulisannya ini, nanti kamu kan sudah masuk Islam. Ya udah, saya syahadat dulu. Syahadat dulu, kemudian mulai belajar sholat lagi yang lebih baik. Cuman memang tidak 5 waktu, namanya kan masih bolong-bolong. Iya, nggak tahu. Jadi masih bolong-bolong. Iya, bolong-bolong. Apalagi diajak temanku ke sini, ikut aja, gak jadi sholat kayak gitu. Tapi sudah mulai istiqomah kalau Jumatan. Istiqomah. Jumatan tuh, karena kan sudah merasa agama Islam kan. Saya sudah merasa saya beragama Islam, saya harus kalau ada Jumatan ya ikut Jumatan. Itu ada keluarga, teman-teman lama itu sudah mulai tahu kalau Pak Tejo pindah agama? Saya nggak pernah beritahu teman-temanku, mereka tahu-tahu sendiri nanti. Jadi sama keluargaku juga, keluargaku kan memang nggak apa-apa. Maksudnya itu bebas. Ibu saya pasti melarang lah, tapi kan ibu kan ya pasti nggak kuasa untuk melarang anaknya gitu. Apalagi saya sudah dewasa kan, udah kerja. Terus saya tuh tidak tinggal di rumah, jadi mulai lulus itu saya itu ngekos sampai sekarang tidak tinggal di rumah. Anak-anak kos. Iya. Anak kos-kosan. Sampai ditanya temanku, kok punya rumah di Surabaya kan, kok ngapain ngekos? Mereka tidak paham kondisi rumah saya seperti apa, keluarga saya seperti apa. Iya. Lah, tadi kemudian bekerja sebagai EO ya? Iya. Pernikahan itu gimana ceritanya kan? Iya kan, kita kan pengen usaha gitu ya. Jadi ya saya tuh kerja di dunia malam sama punya IO gitu loh. Itu sendiri? EO sendiri atau ikut? Oh sendiri, punya saya sendiri. Jadi ya pengen punya pendapatan penghasilan tambahan. Kan waktu itu kan kok walaupun kerja di dunia malam kan aku memang sudah mulai sholat ya. Tapi maksudnya itu kan nggak pernah ikut kajian, nggak pernah baca-baca buku tentang agama, nggak pernah lihat-lihat YouTube kayak gitu ya. Jadi lihat YouTube itu kan sudah akhir-akhir ini mulai YouTube populer tahun 2017 itu kan. Nah dari situ mulai
IOS-nya sama itunya tak tinggalkan, dunia malamnya itu. Seberapa besar penghasilan Pak Tejo dari kerja di malam dan EO itu? Minim itu ya, paling sedikit saya berpenghasilan satu bulannya itu untuk ukuran tahun 2000, mulai 2015, 2014, 2015 kan ya. Itu saya anggap yang situ, kalau mulai rame-ramenya kan mulai 2014, 2015 itu minim pendapatan saya itu paling dikit 10 juta bersih ya. Maksudnya sudah gaji karyawan, sudah termasuk operasional sama gaji dari perusahaan dunia malam itu. Hasil terbesar itu adalah sekitar 50 juta kalau lagi rame. 50 juta bersih ya. EO pernikahan itu ya namanya? Enggak, semua IO sih sebenarnya. Ada pernah fashion show ya, juga pernah di function house Sumatera itu, di Sumatera. Di Sumatera itu saya kerjakan fashion show. Terus apa lagi? Fashion show, terus apa lagi? Pokoknya ya kalau mereka nawari itu bikin IO-nya ini ya kita kerjakan. Tapi kalau kayak macam pameran belum pernah. Terus ditawar ini safety riding itu kan. Malah dikasih proyeknya itu sekitar 1 M ya. Safety ridingnya punya Jawa Pos itu, tapi dia kan butuh laporan pajak dan akte pendirian IO-nya kan. Nggak punya. Ya, nggak punya kan. Dia cari yang berbadan hukum. Sedangkan aku kan dulu kan memulai kan nggak punya modal ya. Aku cuma ngomong sama temanku, aku punya IO gitu ya. Terus ada satu job, kemudian terkerjakan, puas ya sudah muncul job-job yang lain gitu loh. Nah sudah keterusan ya nggak membentuk badan hukum. Lupa. Lupa. Untuk apa badan hukum toh sudah ada hasilnya? Iya sudah ada hasilnya. Nanti diurusi pajak lah. Seperti itu. Iya. Nah kemudian sudah bisa menghasilkan demikian banyak uang, tapi kemudian memutuskan meninggalkannya itu gimana? Ya seperti itu, saya menikmati dulu hidupnya. Jadi saya itu sampai beli rumah, mobil, sepeda motor, kredit, ya kan, sama tinggal di kos-kosan yang harganya itu 1,5 plus listrik bla 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 itu sekitar 1,7 per bulan. Iya per bulan. Udah punya mobil, Iya punya mobil. punya rumah. Iya ngajukan kredit rumah kan itu ya. Tapi kredit semua. Kemudian ada setelah sekitar tahun 2017 ya, 2017 itu ada temanku meninggal, OD ya kan. Nah itu mulai saya berpikir, terus juga yang membuat saya sudah mendengar ini apa Ustadz Khalid Basalamah ya di YouTube-nya itu bahwa kalau kita tinggal di rumah yang kredit itu tidak berkah, yang secara riba loh ya maksudnya, bukan kredit syariah, itu tidak berkah, itu sudah mikir kalau bahwa apa itu pengen meninggalkan dunia ini. Nah, tapi kita kan sudah kadang enak ya maksudnya itu. Kita mau beli baju nggak mikir, mau liburan nggak mikir gitu ya, maksudnya ada uang berangkat gitu ya. Nah itu kan masih berat. Kemudian ada kejadian temanku meninggal dalam kondisi lah kena penyakit kelamin lah, ya yang OD lah ya kan. Itu meninggal tuh saya mulai berpikir kalau saya terus melakukan perbuatan saya sekarang ini seperti teman-teman saya ini, ya saya nggak mau mati seperti mereka, ya kan. Mati yang dalam kondisi mengenaskan. Gitu. Akhirnya saya berpikir untuk hijrah gitu tadi, meninggalkan semua. Setelah itu kemudian Berapa lama tuh Mas? Ya 2017 ke 2018. 1 tahun ya. Iya, jadi mulai 2018 mulai berani benar-benar melepas semua. Terus nggak apa-apa lah. Jadi semua mobil itu saya jual ke teman saya. Hanya minta DP-nya aja. Baru kreditnya 2 tahun atau 3 tahun gitu kan, tuh kredit mobilnya 5 tahun. Karena pendapatan saya itu kan nggak pasti ya. Paling sedikit kan 15 juta, maka seenggaknya saya ambil sepeda motor setahun itu kan 1 juta berapa gitu ya, mobil kan 2 juta berapa, yang mobil kecil itu ya Mirage
Terus rumah itu ya 2 juta berapa gitu ya. Jadi seenggaknya dia masih harus di bawahnya 15 juta gitu ya. Sama belum kos saya, makan, bensin, bla bla bla, itu belum buat dugem, buat hangout di kafe-kafe seperti itu. Jadi ya 15 juta itu cukup, artinya iya, mepet. Iya, mepet lah. Berarti minimal 15 juta satu bulan. Iya, pengeluaran saya harus seenggaknya itu di bawah 15 juta maksud saya. Kalau saya dapat 50 juta ya alhamdulillah. Jadi saya berpatokan 15 juta ke bawah. Ya, itu ya saya sudah berpikir untuk meninggalkan itu. Lantas kapan bersyahadat secara, tadi kan syahadat sendiri. Ya. Kemudian gimana kisahnya kemudian memutuskan untuk bersyahadat secara katakanlah resmi? Iya. Ini ceritanya berat soalnya. Kalau setiap kali cerita itu tuh berat, mau nangis itu. Iya, saya kebetulan doa. Setelah meninggalkan semua itu kan saya usaha baju muslim di ITC. Nggak jalan. Saya mulai banyak ditinggalkan teman-teman saya kan. Terus saya itu berdoa. Jadi ini berat soalnya. Mesti agak-agak nangis. Berdoa sama Allah. Minta punya teman orang-orang yang soleh. Juga bisa nahan air mata soalnya. Nah, kemudian besoknya tuh saya lihat di IG ada kursus bahasa Arab. Gratis di Go Hijrah. Di Go Hijrah. Iya. Saya ikut. Nah, tapi sebelum meninggalkan setelah meninggalkan total itu kan saya pernah ngaji kan di Al-Falah gitu ya. Ngaji Quran mulai tingkat dasar. Baca itu ya. Ya, cuman belum sampai selesai karena uang saya habiskan di sana berbayar. Itu memutuskan meninggalkan itu masih punya tabungan berapa? Iya, sekitar 80 jutaan ada lah. Tapi itu kan ternyata uang segitu tuh enggak ada artinya loh. Bersyahadat formal tadi itu tahun berapa? 2019. Kan 2017, 2018 ya kan. Saya sempat ke Jakarta merantau juga kan gitu loh. Karena di sana nggak dapat pekerjaan yang halal, malah ditawari sama temanku untuk kerja di balik lagi. Iya, balik lagi. Enak di sini. Kan kerja dunia malam itu masih ada minuman cewek kan. Nah, kalau ceweknya satu dapat 30.000 kayak gitu ya. Sekarang kamu sehari di book 10 orang aja udah berapa? 300.000 ya kan, belum gaji pokokmu ya seperti itu. Tapi saya enggak deh. Pernah digoda berarti ya untuk diajak kembali ke. Iya, akhirnya saya nggak dapat kerjaan di Jakarta, yang kembali saya ke Surabaya. Ya itu tadi. Terus 2019 itu mulai usaha cincau. 2019 itu dan baca itu tadi yang bahasa Arab tadi, akhirnya saya ikut. Ya. Jadi buka baju DIT, kerja di Jakarta, nggak berhasil juga. Kemudian gimana? Kemudian menemukan Cinco ini, gimana? Ya ini pasti prosesnya nggak mudah. Karena apa? Saya dulu itu kan masih ada sisa uang. Maksudnya mau beli franchise-nya Cincau Station. Tapi ternyata tidak di-franchise-kan. Akhirnya saya berusaha sendiri. Tak lihat kok setiap hari dia rame gitu loh. Kalau dia rame, kalau saya buka seperti ini, sedangkan Cincau itu kan masih jarang di Surabaya. Kalau sekarang aja banyak yang dorongan-dorongan itu ya. Nah dari situ saya mulai, karena ditolak pengajian franchise saya oleh Cincau Station, akhirnya saya belajar sendiri. Lewat YouTube, ternyata tutorial di YouTube itu salah semua, mesti ada yang disembunyikan. Jadi gak pernah jadi. Yang kebanyakan air lah, ya gini lah. Sekarang itu mau bikin sedikit aja tetap jadi. Berapa lama itu percobaan? Ya 1 bulan, dan itu kan saya belinya kan di luar kota, Kediri, Jogja. Ya. Nah itu kan nggak tahu kalau di sini ada perkumpulan pedagang cincau yang jual daun yang lebih murah. Dulu per kilo 15.000.
Lah ongkirnya itu 9.000. Paling murah kalau deket ya, kalau di Kediri gitu ya. Nah kita ambilnya dikasih minim sama mereka. Minim 2 kilo, 3 kilo. Ya. Ya otomatis kan saya selalu buang banyak itu. Oke. Sekarang gimana nih? Kalau orang mau pesen jinsonya Pak Tejo, Ya bisa langsung ada IG-nya @harddisk. IG-nya itu di situ ada kontaknya. ya, baik. Nanti Di Google juga ada Raja Cincau, di Raja browsing Cincau. aja Raja Cincau mesti ada, juga ada kontaknya. ya, ya, sahabat sekalian, saya sudah merasakan jinsonya Pak Tejo itu, masya Allah, maknyus, ada gurihnya, ada manisnya, terasa sekali, enak sekali. Biasanya Pak Tejo ini melayani apa Pak Tejo selama ini? Jumat Berkah, kemudian Jumat ada alhamdulillah juga sama Allah dimudahkan dikasih customer tetap yang selalu pesen setiap Jumat Berkah. Selain itu saya juga melayani lah kalau orang beli pesen nasi atau bungkusan atau kue-kue gitu. Tapi fokus utamanya masih Cincau sama jadi freelance umroh. Jadi selama ini hidup Pak Tejo dari Sinso ini ya? Iya dari Cincau. Ya, satu lagi Pak. Pak, gimana? Apa yang dirasakan Pak Tejo dari dulu hidup bergelimang uang, tapi dengan dunia alam, tapi sekarang dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana, ya, dengan jualan Sinso. Apa yang Pak Tejo rasakan? Sekarang tuh saya lebih bisa merasa bersyukur. Syukur. Makan apapun tuh jadi terasa lebih nikmat. Kalau dulu punya uang itu ya ngikuti gaya hidup hedon ke Starbucks hampir setiap hari itu. Nah tapi itu nggak ada nikmatnya sama sekali. Ya cuman gaya hidup hedon yang hanya terlihat wah dan gaya, cuman itu aja, nggak ada. Tapi kalau sekarang saya makan nasi ketika uang cuma tinggal 10.000 itu rasanya nikmatnya luar biasa. Gitu ya. Masya Allah. Karena ada iman di sana Pak ya. Iya, karena kan sering ikut kajian di Go Hijrah kan ya, di sana ada ustadz-ustadz yang mengajarkan tauhid, mengajarkan muamalah, mengajarkan macam-macam lah kan setiap hari, setiap beda hari itu kan beda tema kan. Nah itu kan saya sering ikut. Nah dari situ kan saya mulai belajar untuk bersyukur. Jadi udah nggak takut kalau mau makan nasi sama garam itu nggak takut. Tapi ya, alhamdulillah Allah belum menguji saya sampai di sana, masih bisa makan dengan enak. Cukup ya rezekinya. Ya, gitu loh. Baik, baik Pak Tejo, masya Allah, cerita yang sangat inspiratif bahwa menjemput ijazah, mempertahankan hidayah itu memang perlu pengorbanan, ya. Tetapi hasilnya tentu tadi ya seperti disampaikan Pak Tejo, sebuah kenikmatan yang luar biasa ketimbang berlimpah materi tetapi tidak punya iman. Mudah-mudahan cerita Pak Tejo bisa memberikan inspirasi terutama saya Pak Tejo, dan mudah-mudahan juga bagi sahabat-sahabat sekalian menjadikan kita menjadi hidup lebih baik, dan mudah-mudahan Pak Tejo terus dikuatkan keimanan dan keislamannya. Amin. Ya. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak Tejo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.